Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang hendak menurunkan tahta kerajaan. Namun, ia bersedih karena tidak mempunyai keturunan seorang putra, melainkan seorang putri yang cantik bernama Kadita. Pada kemudian hari, sang raja memperistri Dewi Mutiara untuk memperoleh seorang putra. Tak lama kemudian, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang putra. Namun, atas kehamilannya itu, ia banyak permintaan kepada raja yang harus selalu dituruti. Semakin lama, permintaan Dewi Mutiara semakin aneh, dan sang raja tetap menurutinya. Dewi Mutiara pun meminta kepada sang raja agar putrinya yang cantik itu diusir dari kerajaan. Ini sungguh permintaan yang tak dapat dituruti oleh sang raja. Karena tidak dituruti permintaannya itu, Dewi Mutiara menyimpan rasa dendam dalam hatinya. Suatu hari, Dewi Mutiara memanggil seorang tukang sihir. Ia menyuruhnya untuk membuat tubuh Kadita menjadi kudis dan berkurap. Karena ada imbalan yang banyak, akhirnya penyihir itu menyanggupi permintaan Dewi Mutiara. Pada suatu malam, saat Kadita sedang terlelap, berhembuslah angin ke dalam kamarnya. Angin itu berbau busuk, mirip bau bangkai. Pagi harinya, Kadita terbangun. Ia menjerit. Seluruh tubuhnya penuh dengan kudis, bernanah, dan berbau tidak enak. Berita ini pun sampai pada raja. Ia sangat sedih hatinya. Ia mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan penyakit putrinya. Namun, ia sadar bahwa penyakit putrinya itu tidak wajar. Seseorang pasti telah mengutuknya atau mengguna-gunainya. Masalah yang terjadi pun bertambah rumit. Putrimu akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri, kata Dewi Mutiara. Karena sang raja tidak ingin putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri. Akhirnya, beliau terpaksa menyetujui usul Dewi Mutiara dan mengirim putrinya keluar dari negeri itu. Dengan berat hati, berangkatlah Kadita seorang diri. Walaupun perasaannya sangatlah sedih, namun Kadita tidak memendam dan membenci orang yang membencinya. Aku yakin Tuhan akan membalas atas semua yang menimpa diriku, ujar Kadita sambil terus menangis. Siang dan malam, ia terus berjalan. Sudah 7 hari 7 malam, waktu ditempuhnya. Hingga akhirnya, ia tiba di pantai laut selatan. Kemudian, ia berdiri memandang luasnya lautan. Dari kejauhan, terdengar suara memanggil agar ia menceburkan diri ke dalam laut. Semakin lama, suara itu semakin terdengar, sehingga membuat Kadita penasaran dan mengikuti panggilan tersebut. Ia pun berjalan menuju laut lepas. Begitu tersentuh air, tubuhnya tiba-tiba pulih kembali. Tak ada sedikit pun bekas kudis ataupun kurap. Ia bahkan nampak lebih cantik dari sebelumnya. Tak hanya itu, ia segera menguasai seluruh lautan beserta isinya, dan mendirikan kerajaan yang megah, kokoh, indah, dan berwibawa. Dengan ribuan pasukan yang senantiasa mendampinginya, dialah kini yang disebut Nyi Roro Kidul atau Ratu Laut Selatan.